Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, bagaimana gerangan kabar iman kita hari ini? Ya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita coba merenungi sebuah topik yang sangat penting tentunya bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu perbuatan dosa dan bahayanya. Memang seringkali dalam kesibukan dunia yang fana ini, tidak sedikit dari kita yang terlupa atau bahkan meremehkan terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Padahal perlu diketahui bahwa setiap dosa, sekecil apapun terlihatnya, itu pasti memiliki konsekuensi yang besar bagi kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya mari kita pahami terlebih dahulu ya, apa itu dosa. Jadi secara sederhana, dosa itu adalah setiap perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi bahkan di beberapa kitab itu para ulama membagi dosa menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada shaghairudz dzunub atau dosa-dosa kecil. Yang kedua itu kabairudz dzunub, dosa-dosa besar. Oke, tentunya jangan sampai kita salah paham bahwa dosa kecil mungkin terlihat ringan, seperti berbohong kecil atau lalai dalam beberapa ibadah sunnah. Tapi jangan salah teman-teman, jadi akumulasi dosa kecil dapat menjadi besar dan membawa dampak buruk. Jadi setiap dosa itu kan durhaka kepada Allah. Sebenarnya tidak ada suatu durhaka kepada Allah yang dinilai kecil, jadi semuanya itu besar, itu kata beberapa ulama. Nah, sementara dosa besar itu kan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Al-Quran dan hadis, seperti syirik, membunuh, berzina, memakan riba, dan durhaka kepada orang tua. Jadi sebelum kita lanjut, disclaimer dulu bahwa syirik itu bukan iri ya. Biasanya orang-orang Indonesia itu mengatakan syirik itu iri. Syirik itu ya menyekutukan Allah. Jadi kita menganggap ada sesuatu kekuatan yang sama atau bahkan menandingi Allah, atau ada sesuatu manfaat yang kita rasakan yang itu tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik. Sahabat-sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, dosa itu bukan hanya sekadar pelanggaran spiritual yang dampaknya hanya terasa di akhirat ya. Justru perlu kita ketahui bahwa dosa itu sangat-sangat memiliki pengaruh yang nyata dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi saya coba terangkan secara ringkas bahaya dosa di dunia itu sendiri ya. Jadi yang pertama sudah pasti, bagi seseorang yang suka bekerja atau dia rajin mencari uang, mencari harta, nah, orang yang banyak berbuat dosa itu rezekinya sempit, dan bahkan kalau seandainya dia mendapatkan rezeki pun rezekinya tidak berkah. Itu sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-96. Jadi secara simpelnya itu, dosa itu bisa menghalangi datangnya keberkahan dan bisa menyempitkan rezeki kita. Yang kedua, sudah tidak bisa dipungkiri orang yang banyak berbuat dosa itu hatinya gelisah, tidak tenang. Ya meskipun kita kadang-kadang melawan kegelisahan itu sendiri ya. Kita berbuat dosa karena kita saking asiknya, saking tenggelamnya dengan dosa, sehingga kita itu menenangkan diri, sebenarnya hatinya itu gelisah. Itu sudah bisa dipastikan ya. Karena dengan adanya kita berdosa itu, kita itu sebenarnya nuraninya itu menganggap bahwa itu adalah suatu kedurhakaan kepada Tuhan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berzikir itu menenangkan, berarti dengan perbuatan dosa itu akan menggelapkan hati dan membuat hati selalu merasa gelisah, was-was, dan tidak tenang. Yang ketiga, kesulitan, ujian hidup yang bertubi-tubi. Teman-teman bisa cek
kebanyakan orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya, baik itu di bidang rezeki atau di bidang masalahnya, itu biasanya mereka itu orang-orang yang produktif di dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi mereka itu sibuk untuk mencari kesuksesan itu, sehingga dia itu tidak sempat untuk berbuat hal-hal yang sifatnya itu kedurhakaan, tidak sempat untuk mencuri, tidak sempat untuk membuli orang lain, tidak sempat untuk membunuh bahkan. Biasanya kan pertumpahan darah itu disebabkan diantaranya adalah karena ekonomi. Nah, orang-orang yang mengejar kesuksesan itu atau bahkan yang sudah sampai titik kesuksesan itu, ya mereka itu sedikit sekali untuk berbuat curang atau bahkan untuk membunuh orang lain. Itu diantaranya sebenarnya masih banyak sekali ya efek-efek daripada perbuatan dosa, tapi mungkin kalau seandainya saya bacakan semuanya mungkin teman-teman itu akan bosan dengan apa itu bahaya dari perbuatan dosa di dunia. Nah, secara simpel tadi kan sudah di dunia, lebih dahsyat lagi kalau seandainya kita pelajari bahaya dosa yang kita rasakan di akhirat kelak. Jadi diantaranya ya saya bacakan ya, tapi ini sebagai renungan saja, bukan berarti kita harus takut terhadap kehidupan dunia, takut kemudian kita untuk mempelajari tentang bahaya dosa, bukan, tapi untuk renungan dan untuk evaluasi introspeksi diri kita sendiri. Yang pertama, siksa kubur yang pedih pastinya, karena Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis bahwa kubur adalah salah satu persinggahan pertama di akhirat, dan siksa kubur adalah azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang semasa hidupnya bergelimang dosa. Jadi ketika kita meninggal nanti, step pertama yang kita lalui kan alam barzakh atau alam kubur yang sering kita kenal itu. Nah, itu step pertama. Jadi kalau seandainya jadi step pertama itu kita tidak sukses atau kita tidak selamat, maka bagaimana kiranya bayangannya ketika kita menghadapi step-step selanjutnya seperti padang mahsyar, seperti antara surga dan neraka. Sudah pasti bisa dipastikan ya, karena kita di kubur saja sudah tidak selamat. Oke, selanjutnya itu dahsyatnya hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti kan setiap dosa akan dipertanggungjawabkan teman-teman. Jadi dunia itu darul amal, kampung untuk beramal atau tempat untuk beramal, sementara akhirat itu darul jaza, tempat untuk dibalas setiap dosa-dosa yang diperlakukan atau pernah dikerjakan. Jadi jangan pernah kecewa kalau seandainya kita kurang percaya dengan hukum di dunia atau keadilan di dunia, karena kita masih punya akhirat yang dimana di situ ditegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Yang ketiga itu azab neraka yang kekal. Hati-hati betul, apalagi kalau seandainya dengan perbuatan dosa itu menggiring kita keluar dari keimanan atau keluar dari Islam atau menjadi seseorang yang kafir. Itu neraka kekal. Mungkin ada sedikit selamatnya kalau seandainya kita masih Islam ya, meskipun kita di neraka terlebih dahulu, tapi ada titik keamanan dengan kita itu masih beriman atau Islam, kita masih ada harapan untuk keluar dari pintu neraka. Tapi ya yang namanya siksaan neraka tidak ada yang enak, tidak ada yang tidak sakit, pasti sangat sakit. Maka ketika kita sudah menyadari itu, mari kita persedikit atau berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa supaya kita lebih selamat di akhirat kelak. Pastinya ada beberapa tips ya ke teman-teman atau sahabat-sahabat Eduzon yang menyaksikan dimanapun berada, tips untuk menghindari dan bertobat dari perbuatan dosa. Salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi iman itu bisa dibangun dan ketakwaan itu bisa dibangun, dan pastinya dengan perbuatan. Berusaha sebisa mungkin kita itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau dengan ibadah. Itu. Yang kedua, mempelajari ilmu agama. Bagaimana mungkin kita bisa beramal, bagaimana mungkin kita bisa tahu caranya beribadah, kecuali kalau kita tidak mempelajari agama. Jadi kita harus mempelajari ilmu agama, memahami dan juga kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Yang ketiga, ini yang mungkin berat untuk kita lakukan adalah menjauhi lingkungan yang buruk, karena teman dan lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat besar ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman dan lingkungan yang soleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang terakhir, dan ini sebenarnya masih banyak tapi ini saya singkat saja menjadi yang terakhir, memperbanyak ibadah dan amal soleh serta beristighfar dan bertaubat dengan sungguh-sungguh atau yang sering disebut sebagai taubatan nasuha. Sahabat-sahabat Eduzon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita.
Ingatlah bahwa setiap perbuatan sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita meremehkan dosa baik kecil maupun besar, karena dampaknya sangatlah besar bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video edukasi Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.